Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau pernah mendatangi sebuah kampung di Irak, dan beliau juga tidak tahu kenapa beliau datangi tempat itu. Tiba-tiba terdorong ingin datang ke sana. Dan ini luar biasa dahsyatnya istighfar ini, gitu kan? Imam Ahmad ini sudah sangat tua waktu itu, ya, sudah sangat tua dan ulama besar pada saat itu. Bukan lagi orang yang baru dikenal, tapi sudah ulama besar, sudah tua, jenggotnya sudah putih semua, tapi tidak disebutkan umurnya. Beliau mengatakan tiba-tiba hati saya terdorong sekali untuk datangi kampung itu. Tidak tahu kenapa. Zaman dulu tidak ada transportasi kayak kita. Jadi orang naik keledai atau naik kuda. Sampailah ke sana dalam sehari perjalanan. Begitu tiba di sana sudah maghrib. Imam Ahmad mencari masjid terdekat, lalu kemudian sholat maghrib di situ, nunggu sampai isya, gitu kan? Dia juga tidak tahu kenapa tergerak untuk ke sana. Begitu selesai azan isya, sholat isya, habis sholat isya Imam Ahmad mau istirahat, kemalaman, nggak bisa pulang ke kotanya dia. Dia mau tunda besok. Terus dia baring ke pinggir masjid, dalam masjid. Marbotnya datang. Hai Syekh, orang tua ini. Syekh ini bisa berarti bahasa Arab itu bisa 3 maknanya. Bisa orang kaya dipanggil Syekh, bisa orang pintar dipanggil Syekh, bisa juga orang tua dipanggil Syekh. Jadi tergantung keadaan orang itu, gitu kan? Jadi tidak selamanya dikatakan wahai Syekh berarti orang alim, tidak. Bisa orang kaya, bisa orang pintar, atau bisa malah orang yang sudah tua memang. Dikatakan wahai Syekh, orang tua. Kenapa di sini? Dia bilang saya mau istirahat, saya mau musafir. Kata Imam Ahmad, orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad gitu. Lalu kemudian dikatakanlah kepada Imam Ahmad, tidak boleh, masjid nggak boleh pakai tidur. Disuruh keluar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya pun diusir dari masjid. Ya. Lalu beliau keluar, orang itu tutup pintu masjid kayak kita sekarang lah, mungkin dikunci. Kemudian Imam Ahmad tidur di teras masjid. Tadi marbot itu datang lagi. Hai Syekh, ngapain di sini? Saya mau tidur, nggak bisa. Teras masjid pun nggak boleh. Loh, saya musafir, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong ke jalanan. Ini luar biasa nih, Imam Ahmad digituin. Dia nggak tahu kalau ini seorang alim gitu. Didorong lah. Imam Ahmad bilang, saya pun akhirnya waktu didorong itu, kemudian saya turun dari tangga teras masjid. Di sebelah masjid rupanya ada penjual roti. Penjual roti ini lagi buat adonan roti, melihat saya lalu mengatakan, Syekh, ayo orang tua, gitu. Dia juga nggak tahu. Fadhal, silakan ke sini. Datanglah Imam Ahmad ke situ. Lalu dia bilang, saya lihat tadi kamu mau di masjid didorong, mau istirahat? Iya, dia bilang saya musafir, besok saya mau berangkat. Kata penjual roti, silakan, ada tempat saya nih di sini, bisa dipakai. Ini tempat saya buat jual roti, dan ini juga di belakang ada ruangan, bisa dipakai tidur gitu. Kata Imam Ahmad, baiklah. Imam Ahmad duduk di sebelahnya. Ada perilaku orang ini yang Imam Ahmad perhatikan nih. Jadi pada saat dia buat adonan, dipecahin telur, taruh tepung, taruh garam, diaduk-aduk, dibuat adonan, ditempelin adonan itu di tembok jadi roti yang panas. Kalau kita sekarang ovennya, zaman dulu tembok dikasih api, jadi dipanas terus ditaruh di situ. Terus dihidangkan. Sambil buat nih semua, dia selalu bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus orang ini non stop. Nanti kalau Imam Ahmad ajak ngomong baru dia berhenti. Kalau tidak terus istighfar, nggak berhenti. Kata Imam Ahmad, saya mau tanya. Dia bilang ya silakan. Sudah berapa lama kamu amalkan nih? Ini yang kamu, dia terus astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tanya, baru dia jawab. Berhenti lagi, istighfar lagi. Kata dia, sudah lama, dari saya masih muda dulu. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfari? Apa manfaatnya yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Apa kata dia? Semua yang saya minta Allah kasih. Apapun saya minta Allah kasih. Tidak ada yang tidak. Tidak pernah saya hidup saya ini ditolak sama Allah SWT. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Karena istighfarmu ini, Allah gerakkan saya datang dari kota saya ke sini. Saya tidak tahu kenapa saya datang. Allah utus Imam Ahmad, ulama besar, datang ke rumahnya karena istighfarnya. Bayangkan tuh, begitu dahsyatnya. Kita kadang-kadang disuruh istighfar 3 kali, habis sholat saja lari-larian. Kadang-kadang istighfarnya juga tidak direnungin, seperti orang gumur-gumur. Astagfirullah. Apa ini? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil direnungin. Sampai kata para ulama, lebih sempurna istighfar kalau seseorang merenungi persubstansial dosanya. Kita ingat pernah buat dosa apa nih berapa tahun lalu, istighfar khusus buat itu. Teringat lagi, istighfar lagi. Ya, itu lebih cepat mengena dibandingkan dengan secara global dia beristighfar. Karena kalau dia tahu dosa itu besar, atau tiba-tiba dia teringat ada haknya orang, dia akan kembalikan segera. Maka selesai variabel masalah yang berhubungan dengan dosa itu, penyebab tertahannya rezeki itu sudah hilang. Dan juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, sesungguhnya sebagian hamba-hamba ditahan rezekinya oleh Allah, belum diturunkan justru karena adanya maksiat yang mereka lakukan. Maka istighfar menghilangkan hijab itu.